Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Yuliana, NIM 20110500012. Saya di sini akan menjelaskan tentang California Hair Quality Virus atau yang disebut dengan CTFV-CA. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan morfologi dari California Hair Quality Virus. California Hair Quality Virus merupakan sejenis virus yang termasuk dalam genus Coltivirus yang disebut dengan keluarga Rheopiridae. Menurut secara umum, Coltivirus memiliki struktur asimetris dengan kapsida atau yang disebut dengan lapisan protein pelindung yang mengelilingi genom virus. Mereka memiliki simetris icosahedral dengan diameter sekitar 70-75 nanometer. Ada beberapa struktur Coltivirus meliputi genom, kapsid, envelope atau yang disebut dengan selubung. Yang kedua, California Hair Quality Virus dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada domain, kedua kingdom, ketiga phylum, keempat kelas, kelima order, keenam famili, dan keenam genus. Coltivirus adalah genus dan famili Rheopiridae yang mencakup berbagai virus yang ditularkan oleh serangga seperti nyamuk dan campak. Salah satu anggota California Hair Quality Virus dapat diklasifikasikan ini berdasarkan pada karakteristik genetik, morfologi, dan siklus hidup virus. Yang ketiga, penyakit yang ditimbulkan dari California Hair Quality Virus dapat menyebabkan penyakit pada kelinci, seperti kelinci ekor putih atau Lepus californicus yang menjadi inang alaminya. Penyakit Coltivirus ini seringkali tidak menghasilkan gejala yang jelas pada inangnya, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penyakit serius, seperti demam dan gangguan pernapasan. Yang keempat, gejala klinis dari penyakit infeksi California Hair Quality Virus pada manusia dapat bervariasi. Yang pertama, demam, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, mual dan muntah, ruam kulit, sakit tenggorokan, kelelahan dan kelemahan umum. Dalam kasus yang lebih jarang, infeksi Coltivirus bisa menyebabkan komplikasi serius seperti encephalitis atau yang disebut dengan radang otak. Meskipun tidak umum, penting untuk diingat bahwa gejala infeksi Coltivirus bisa bervariasi antara individu dan dalam beberapa kasus infeksi mungkin tidak menimbulkan gejala sama sekali. Jika ada seseorang mengalami gejala yang mencurigakan setelah terpapar vektor penularannya seperti nyamuk atau campak, segera konsultasi dengan profesional medis untuk evaluasi dan perawatan yang tepat. Yang kelima, sumber penularan California Hair Quality Virus dapat ditularkan melalui gigitan atau paparan vektor penularannya, biasanya melalui nyamuk atau campak. Penularan virus terjadi ketika seseorang atau hewan terpapar langsung dengan air liur atau cairan tubuh vektor yang terinfeksi. Jika seseorang digigit oleh nyamuk atau campak yang membawa virus, virus dapat ditransfer ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Yang kelima, diagnosis laboratorium California Hair Quality Virus dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, deteksi RNA. Deteksi RNA dengan metode yang umum digunakan adalah PCR. Metode PCR ini untuk mendeteksi dan mengaplikasi fragmen RNA virus dari sampel yang diambil dari pasien atau hewan yang diduga terinfeksi. Yang kedua, kultur virus. Kultur virus dapat diisolasi dan dikultur dalam laboratorium menggunakan sel inang yang sesuai, namun teknik ini mungkin lebih sesuai dan membutuhkan waktu lebih lama daripada metode deteksi molekuler. Yang ketiga, serologi. Serologi yaitu tes darah untuk mendeteksi antibodi terhadap virus dapat dilakukan, namun serologi mungkin tidak selalu memberikan hasil yang akurat dalam fase awal infeksi. Yang keempat, mikroskopi elektron, yaitu pengamatan langsung virus menggunakan mikroskopi elektron dapat membantu konfirmasi diagnosa, tetapi ini biasanya tidak dilakukan secara rutin karena memerlukan fasilitas dan keterampilan khusus. Berikut referensi yang saya gunakan.